Kami bilang, ini tanah adat pak, kuburan, Tengkawang, nenek moyang kami nak boleh diganggu. Ya pak, katanya kan. Nah itu kalau nak boleh ditebang atau nak boleh dibuka, bapak lingkar katanya, lingkar gitu. Di tanah lingkar. Boleh kata kami kan, kami lingkar. Tahu besoknya kita lihat di situ habis tebang orang gitu, dibabat, timbul masalahnya. Kalau sedihnya sedih pak, tidak sedih ini rupanya kan di pohon besar-besar, penaungnya di hutannya rimba, sekarang naungannya sawit. Ini tampaknya kelihatan kan, duduk keprok sawitnya, rabuk sini. Kenapa tidak sedih kita ya? Akhirnya, budaya setempat juga berubah dengan kedatangan karyawan dan buruh perkebunan dan kadangkala transmigran yang membawa budaya dan pikiran yang berbeda. Jadi setelah panen, akhir bulan bayar kepada petani, bukalah pasar malam. Nah, di situ ada yang merusak moral warga. Sudahlah gaji mereka kadang-kadang. Ya kalau pas bayar utang apa andaknya, kadang-kadang tekor, kan ngebon baru lagi. Lalu perempuan jadi sasaran karena minum-minuman, karena masalah perjudian di situ juga kena diizinkan. Nah, jadi bukan hanya masalah kroke saja. Di situ kita merasa bahwa istilahnya bukan hanya dari masalah mencari lahan, dari masalah pembagian lahan, juga masalah moral warga juga kadang-kadang mereka tidak pikirkan. Dampak terhadap budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal perlu dipikirkan oleh masyarakat yang tertarik dengan perkebunan kelapa sawit. Perkebunan sawit juga berdampak pada hak masyarakat atas tanah dan sekaligus terhadap konflik tanah yang dialami. Perusahaan sawit perlu lahan yang luas supaya dapat keuntungan besar. Pemerintah daerah se-Indonesia merencanakan memperluas 20 juta hektar perkebunan kelapa sawit sebelum tahun 2020, perluasan terbesar sedunia. Sebagian besar tanah yang dimaksud untuk perluasan lahan sawit adalah tanah yang dikuasai dan dikerjakan oleh masyarakat adat secara turun-temurun. Nah, jadi dia berkata, bapak sudah ada sepikat kah? Satu pokok durian sudah jadi suara sepikat, satu pokok gawang sudah jadi suara sepikat, satu pokok karet sudah jadi suara sepikat. Saya isli orang mundi-mundi di sini. Nenek kakek saya dulu menahan tanah ini sampai bunuh sama sebuang di sini dulu. Kami nahan tanah ini. Saya tidak mau diganggu orang lain. Apalagi kalau pusaka-pusaka masuk, kami tidak terima. Ini dia Pak. Masyarakat sangat yakin dengan hak mereka atas tanah. Undang-Undang Dasar mengakui hak adat, tetapi peraturan yang ada tidak memberikan perlindungan yang memadai pada hak-hak masyarakat dan lebih menekankan hak negara atas tanah. Oleh karena itu, pemerintah dapat memberi izin kepada perusahaan yang ingin membuka perkebunan yang baru. Kemudian, perusahaan harus meyakinkan masyarakat untuk melepaskan tuntutan atas tanah, agar menghindari masalah ke depan. Perusahaan meyakinkan masyarakat melalui pembayaran kepada tokoh-tokoh masyarakat dan janji-janji seperti pekerjaan dan kebun plasma yang belum tentu dipenuhi. Perusahaan juga berjanji bahwa tanah masyarakat akan kembali kepada yang memiliki sesudah izin selesai. Mengenai lahannya katanya itu ganti rugi. Sawit itu tidak berhasil, lahan itu katanya dikembalikan kepada pemilik lahan. Cuma termasuk minjam selama 25 tahun. Itu kata mereka dari pihak perusahaan.
Sesungguhnya, saat perusahaan mengatakan bahwa lahan akan kembali kepada yang memiliki, yang dimaksud adalah tanah akan kembali kepada negara, bukan kepada masyarakat. Salah satu penipuan dalam proses ini adalah masyarakat diberi gambaran bahwa perusahaan hanya mendapatkan izin pemanfaatan tanah jangka pendek. Kenyataannya, perusahaan berhak memperpanjang izin pemanfaatan lahan hingga 120 tahun. Saat HGU berakhir, tanah akan diambil alih oleh negara dan tidak akan dikembalikan kepada masyarakat. Kebijakan ini akan merubah pembagian lahan secara mendasar. Pulau Jawa sejak zaman pemerintahan kolonial dulu, itu telah dikembangkan perkebunan skala besar. Dan terjadi struktur penguasaan lahan yang tidak seimbang. Dan dampaknya sekarang bisa kita lihat. Di mana petani-petani di Jawa itu hanya menguasai rata-rata 0,25 hektar per keluarga dibandingkan dengan perusahaan yang menguasai rata-rata 1.000 hektar setiap perusahaan. Dan situasi ini sebenarnya yang terus akan terjadi di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kebijakan ini juga menghasilkan konflik tanah. Saat ini sudah terjadi kurang lebih 350 konflik tanah yang terkait dengan perluasan perkebunan sawit. Ini tanah masyarakat semua ini diserobot. Itulah sampai menimbulkan karena mempertahankan tanah inilah bapak yang kami dua tuh meninggal, diculik. Karena mempertahankan tanah inilah yang dekat pabrik ini. Itulah yang jadi korban dua. Nggak tahu siapa pembunuhnya. Tanpa ada usutan sampai sekarang. Konflik muncul ketika orang kampung tidak kompak. Konflik muncul jika ada ancaman dari perusahaan atau aparat keamanan terhadap masyarakat yang mempertahankan tanah mereka. Sebab utama, sebagian besar konflik tanah adalah kebijakan tanah, yang menurut orang banyak lebih berpihak kepada perusahaan daripada kepada masyarakat. Bapak harus menyerah. Kalau Bapak tidak menyerah, ya Bapak menghalangi penghijauan. Ini hak negara, bukan hak Bapak. Nah, kami katanya apabila tanah yang tidak ada tanam tumbuh, itu hak negara. Walaupun sekalipun tanah pekarangan atau sekalipun tanah yang Bapak kerjakan, kami tidak mengaku. Ini tanah negara, dia bilang. Ini kami ambil. Apabila Bapak menghalang, kami akan dipenjarakan Bapak. Wah, kami merasakan apanya orang kecil. Kami takut dengan baju hijau, baju kuning itu kami menyerah. Lalu saya katakan, seandainya kalau digarap semuanya ini bagaimana Pak dengan kami yang mempunyai wilayah dan kami penghuni di sini? Perkebunan sawit dipromosikan sebagai solusi untuk pembangunan. Tetapi pembangunan bisa dilakukan dengan berbagai macam cara yang berbeda. Sedangkan kami yang tidak menyerahkan tanah kepada perusahaan di Kampung Kenayan, sekarang juga hampir rata-rata punya motor, punya sepeda motor. Itu bukan harga tanah punya kami. Itu hasil tanah yang kami ulah. Kita ini tidak perlu dari harga tanah bisa mendapatkan kekayaan. Dari hasil ulahan kami sendiri, kami bisa punya sepeda motor, punya mobil. Jadi kami tidak kehilangan tanah. Karena kami pikir kalau di kampung kami itu karena semakin hari semakin bertambah manusianya. Sedangkan tanah itu tidak kami serahkan, tanah kami pun bisalah dikatakan berkurang karena manusianya bertambah. Apalagi kalau diserahkan perusahaan. Nah itu makanya kami tidak mau, Pak. Masyarakat harus mempertimbangkan dampak perkebunan sawit terhadap keadaan ekonomi mereka, cara bertani, air, adat dan budaya, serta hak atas tanah. Bagian film berikutnya akan memberi contoh-contoh pembangunan yang tumbuh dari masyarakat sendiri
dan langkah yang dapat diambil oleh masyarakat dalam menerima atau menolak sawit.